Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Noviandini. Nah, NRP saya 17031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban radiobiologi, yaitu ETS. Nah, di sini ada 5 soal. Saya akan menjawab kelima soal tersebut dengan beberapa penjelasan singkat. Soal yang pertama adalah menjelaskan mengenai proses produksi sinar X untuk terapi radiobiologi. Nah, sinar X sendiri terbentuk karena adanya transformator dari tegangan tinggi, di mana nantinya akan ada elektron yang mengalami percepatan, sehingga akan ada gerakan ke arah anoda dan akan makin cepat sehingga dilanjutkan dengan pemusnahan. Nah, di dalam sinar X ini terdapat filamen yang nantinya akan terlepas setelah katoda mengalirkan listrik dari transformator. Pada dari elektron dialirkan ini akan terbentuk awan panas lebih dari 99%. Sedangkan sinar X akan hanya muncul senilai 1% saja. Sinar X akan keluar melalui jendela ketika perisai timah memancar sinar dari arah tabung. Nah, panas yang tinggi dan tepat pada sasaran akan mengakibatkan bentuk elektron yang ditiadakan oleh radiator pendingin. Ketika elektron mengalami tumbukan, pasti ada energi yang hilang. Energi inilah yang nantinya akan diserap oleh sasaran dan berubah menjadi energi panas lalu memuai. Apabila tegangan ditingkatkan, maka akan ada proses sinar X yang lebih besar. Hal ini karena kecepatan elektron akan bernilai lebih tinggi, maka nilai EK pada sinar X akan meningkat pula, seperti kecepatan elektron. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi penentuan radiasi pada sel. Oksigenisasi atau faktor ini akan memiliki dua penjelasan. Yang pertama, penjelasan mengenai oksigenisasi. Faktor ini berperan dalam hal materi kimia atau meningkatkan suatu sensitivitas radiasi. Dengan adanya efek konsistensi ini sebanyak 2-3 kali, maka akan ada mekanisme sensitivitas yang membentuk ikatan oksigen oleh radiasi bebas dan membentuk peroksidase. Yang kedua adalah fase-fase proliferase. Pada fase G2 sel dan M akan ada kelompok di bagian sel yang sangat sensitif atau bersifat radiosensitif. Hal ini karena target utama kematian sel yaitu DNA, di mana pada fase DNA ini bernilai sangat banyak namun bersifat rentan. Teori lain mengatakan bahwa adanya kemampuan untuk reparasi sel pada fase G1 dan S. Yang kedua adalah faktor panas. Panas sendiri merupakan faktor yang sangat sensitif yang bekerja pada sel yang bersifat radioresistensi, yaitu fase S dan tidak dipengaruhi oleh kandungan oksigen pada jaringan. Nah, yang terakhir adalah bahan-bahan kimia. Pada sistem penentuan radiasi, apabila terjadi bahan kimia yang terikat, akan berakibat kelumpuhan dan peningkatan dari kepekatan terhadap radiasi. Contohnya pembuatan urin pada DNA. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyerapan energi radiasi dalam bahan biologi mengakibatkan peristiwa eksistensi atau ionisasi. Saya akan menjelaskan yang pertama peristiwa eksistensi. Eksistensi sendiri merupakan suatu radiasi yang terjadi ada interaksi dengan atom, maka energinya akan membesar dan tidak terjadi proses ionisasi karena ia tidak mampu. Nah, hal inilah yang menyebabkan elektron pada orbit tertentu berpindah tingkat ke energi yang lebih tinggi. Energi eksistensi sendiri akan terlepas kembali dalam bentuk radiasi elektromagnetik saat elektron kembali ke orbit ke tingkat yang lebih rendah. Sedangkan yang kedua yaitu proses ionisasi. Nah, proses ionisasi sendiri ketika melewati materi, maka radiasi alfa akan bermuatan positif dan akan melepas elektron negatif dari orbitnya. Proses inilah yang disebut dengan ionisasi. Energi radiasi setelah ionisasi akan bernilai lebih kecil dibandingkan ionisasi awal karena energinya berkurang sesuai saat proses ionisasi. Saat ionisasi selesai, maka atom akan bermuatan positif yang disebut sebagai ion positif. Nah, untuk jawaban nomor 2 itu menjelaskan mengenai kerusakan sel akibat radiasi dan dapat dibedakan menjadi radiasi langsung dan tidak langsung. Nah, kita akan menjelaskan peristiwa yang mempengaruhi pada DNA, terutama terbentuknya radikal bebas. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai radiasi langsung. Radiasi langsung terjadi jika pengirian langsung mengenai DNA dan dapat berinteraksi. Efek
pada oksidasi glukosa yang menyebabkan kerusakan struktur biokimia molekul enzim. Nah, nantinya ini akan juga merusak fungsi enzim itu sendiri. Selanjutnya, yaitu pengaruh dari DNA. DNA sendiri terbentuk karena radikal bebas yang berpengaruh pada mutasi sel. Mutasi inilah yang menyebabkan kematian sel, perkembangan sel yang tidak normal, serta gangguan sel sensomatik dan gangguan genetik ion. Pada radiasi tak langsung, mutasi dapat diakibatkan oleh karbon peroksida. Nah, sedangkan untuk gangguan DNA sendiri dapat terjadi karena kerusakan DNA, antara lain single strand break atau SSB, double strand break atau DSB, cross-line DNA, kehilangan basa DNA. Nah, seluruh kerusakan ini tidak bisa diperbaiki, namun akan mengakibatkan kematian sel, tidak langsung dan mengalami mitosis. DNA jika akan ingin atau diperbaiki dan itu akan tidak berhasil, maka DNA tersebut akan mengalami kerusakan yang pada akhirnya ia juga tidak akan benar dan tetap menjadi DNA yang rusak karena ia tidak berhasil dimutasi. Nah, dari gambar yang telah saya jelaskan di PDF tadi akan ada mutasi. Nah, mutasi ini akan bermutasi dari 10 pangkat min 17 hingga 10 pangkat min 5 detik. Akibat dari mutasi ini ada kematian sel dan gangguan sel sensomatik atau genetik. Namun, untuk mencapai sel mutasi ke kartogenik, sel akan semakin genetik dan membutuhkan waktu beberapa menit. Waktu tersebut tidak lama, namun harus ada yang dikeluarkan, seperti salah satu contohnya kematian sel yang ada di sebelum-sebelumnya ketika ia mengalami mutasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme molekular pada kerusakan dan perbaikan DNA di kromosom. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme molekular kerusakan dan perbaikan DNA tentang kromosom. Nah, yang pertama yaitu base deletion. Base deletion ini merupakan pengubahan jumlah basis DNA dengan penghapusan. Dalam proses ini, jika skalanya besar akan berakibat penghapus dan menghilangkan gen. Sedangkan pada saat skala kecil hanya berpengaruh menghilangkan basa dalam gen. Dalam mekanisme ini terjadi mutasi di bagian kromosom atau urutan DNA yang ditinggalkan selama proses replika. Untuk penghapusan basa tunggal terjadi pada pembalikan basa tunggal DNA yang diikuti dan disusul oleh rantai DNA dalam siklus aktif DNA polimer. Nah, penghapusan ini disebabkan oleh penyakit genetik yang serius pada suatu persilangan atau kromosom selama proses mitosis. Nah, tidak hanya itu, contoh dari radikal DNA ini akan disisihkan timin sebagai transportasi dari guanus. Nah, kemudian ada hidrogen description yang berpengaruh terhadap DNA itu tersendiri, yaitu denaturan asam nukleat seperti DNA yang disebabkan oleh suhu tinggi. Nah, denaturan ini merupakan proses pemisahan mutasi ganda menjadi dua alus tunggal, di mana hal ini terjadi pada saat ikatan hidrogen atau lintasan rusak. Pada perbaikan DNA ini ada dua jalur yaitu NHEJ dan HR. Nah, untuk HR ini terjadi pada saat fase S dan G2, sedangkan proses NHEJ lebih cepat namun kurang akurat dibandingkan dari yang HR tadi. Maka dari itu untuk NHRJ ini jarang digunakan dan banyak yang melakukan dengan teknik HJ saja atau HR saja. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan teknik untuk mengukur kerusakan dari DNA. Dalam teknik mengukur kerusakan DNA ini antara lain dengan metode aberasi kromosom, ada metode microcontroller, ada pengamatan Vici H2AX, dan yang terakhir metode COMET-SI. Nah, pada metode COMET-SI ini merupakan metode mikrodosimetrik yang cepat dan bersifat sensitif. Maka dari itu dia itu sangat cocok untuk dilakukan biomonitoring pada tubuh manusia. Lalu metode COMET-SI ini dibagi menjadi dua contoh atau dua jalur. Nah, yang pertama itu yang metal dan alkali. Nah, pada metode netral ini dapat dianalisis kerusakan DNA dengan menggunakan larutan netral pada proses pelisisisan.
dan elektron fotosintesis, dan sel yang memiliki nilai derajat kromosom atau pH senilai 9,5. Sedangkan untuk yang alkali itu dapat dianalisis dengan SSB menggunakan pH senilai 13. Nah, sedangkan yang tadi pH-nya itu hanya 9,5, sedangkan yang ini 13. Lalu dari sinilah kita dapat mengamati bahwa PGFE, yakni ketika pemberian dosis yang cukup besar pada DNA, maka DNA itu akan mengalami perpecahan sehingga ia akan menjadi potongan yang kecil-kecil, bukan menjadi DNA yang seutuhnya, namun ia menjadi sebuah potongan atau partikel-partikel yang lebih kecil lagi dari sebelumnya. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai jalur dari perbaikan DNA itu. Jalur ini ada dua. Yang pertama ada single step dan yang kedua ada multi step. Nah, untuk yang single step ini kerusakannya itu diperbaiki secara langsung oleh enzimatik. Contohnya pada saat enzim memecah dua ikatan pirimidin dan pirimidin polimer dia untuk menjadikan kembali satu sebagai molekul seperti semula. Nah, sedangkan dalam multi step ini hanya ada jalur yang terdiri dari 3 jalur, yaitu nucleotide action repair, base action repair, sama linkage repair. Nah, pada NAR ini dalam proses replika DNA dia akan ditahan dan diduplikasi dengan ikatan hidrogen pada bahasa dan standar dan dipisah oleh kerusakan DNA. Nah, setelah itu dia dibuang, maka celah-celah DNA yang ada itu diisi sama DNA polimerase. Jadi dia itu akan terlihat menjadi seperti awal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini tetap masih lanjut membahas yang DNA tadi. Nah, yang pertama itu ada BR yang persiapan total. Dia itu ada 3 mutasi. Mutasi pertama itu mutasi S, dan selanjutnya ada mutasi L dan mutasi H. Nah, perbedaan dari mutasi ini, yang pertama untuk mutasi S itu sendiri hanya bersusun kompleks lipid, sedangkan yang L gauge rantai, sedangkan yang H itu mengandung gauge sama dengan DNA-nya. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai unsur yang terdiri dari 3 sel kartogenik. Nah, untuk jawaban soal nomor 4 ini itu merupakan soal perhitungan, tapi di dalam soal perhitungan ini ada yang harus kita ketahui mengenai dosis tunggal mengurangi populasi sel. Nah, di sini untuk perumusan dari 3 penggadaian sel tingkat itu 2 pangkat N. Nah, N-nya itu merupakan tingkat yang harus dicari pada soal. Nah, jadi kita membutuhkan tingkat berapa? Nah, itu yang kita gunakan pada soal itu. Nah, selanjutnya yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai mekanisme apoptosis yang terjadi. Nah, dalam apoptosis ini terdapat 4 mekanisme. Yang pertama, mekanisme signal kematian, tahap integrasi, tahap pelaksanaan, dan tahap fotogenesis. Pada tahap kematian ini, dia menginduksi dari intraseluler dan intraseluler. Nah, keduanya itu akan bertemu menjadi famili protein dan pembekuan utama. Nah, tidak hanya itu, selanjutnya akan ada di tahap integrasi. Tahap integrasi ini pada saat molekul reguler yang mengatur suatu sel, dia akan diperantara oleh caspase yang akhirnya melalui proses protolisis dan prekursor instarnya. Nah, setelah itu dia akan melaksanakan tahap pelaksanaan apoptosis. Nah, di tahap pelaksanaan ini dia akan mengaktifkan caspase lagi agar dia tidak dapat mengalami kerusakan karena dia memberikan amplifikasi pada saat dia melaksanakan kerusakan. Dan yang terakhir itu merupakan tahap fotogenesis. Tahap ini di mana apoptosis dan fagosit ini sel-selnya akan menjadi sel-sel makro. Namun pada saat dia mengalami sel-sel makro, nah dia itu akan mengalami atau melakukan imigrasi ke polimera untuk menggantikan ruangan yang sebelumnya udah diisi sama sel apoptosis yang telah hilang. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai tahap yang dilakukan dalam apoptosis. Jadi dari 4 tahap itu, tahap yang terakhir itu fotogenesis itu merupakan tahap di mana sel apoptosis itu akan mengisi ruangan-ruangan yang hilang. Jadi dia menjadi sel kembali. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.